Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Rabu, tanggal 15 bulan April, tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Pelanggaran Terbesar. Bapak, Ibu yang terkasih, melalui pelajaran ini kita diajak untuk membayangkan diri sebagai murid Yesus yang hidup sangat dekat dengannya dalam keseharian, mengalami langsung kuasanya dan melihat bagaimana ia mengubah banyak kehidupan, termasuk diri kita sendiri secara pribadi. Kedekatan itu seharusnya menumbuhkan kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, karena dipilih menjadi bagian dari lingkaran inti pelayanannya. Namun Bapak, Ibu, kenyataan yang ditunjukkan dalam kisah ini justru memperlihatkan sisi lain dari hati manusia yang masih bergumul dengan ambisi pribadi. Para murid mulai membandingkan diri satu sama lain dan mempertanyakan siapa yang paling besar di antara mereka. Pertanyaan ini muncul bukan karena ketidaktahuan semata, tetapi karena dorongan ego yang ingin diakui dan dihormati. Situasi ini menjadi cermin bahwa bahkan orang yang paling dekat dengan kebenaran pun tidak kebal terhadap godaan kesombongan. Saudara sekalian, dalam kitab Lukas 22 ayat 24 sampai 27, Yesus menanggapi perdebatan tersebut dengan cara yang sangat berbeda dari cara dunia memahami kebesaran. Yesus menegaskan bahwa dalam kerajaan Allah yang terbesar bukanlah yang berkuasa atau dilayani, melainkan yang melayani dengan kerendahan hati. Yesus bahkan memberikan dirinya sendiri sebagai teladan, menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati adalah pengorbanan dan pelayanan, bukan dominasi. Saudara, pernyataan ini membalikkan paradigma manusia yang cenderung mengaitkan kebesaran dengan posisi kekuasaan dan pengakuan publik. Dengan demikian, Yesus mengajarkan bahwa ukuran kebesaran sejati terletak pada hati yang rela merendahkan diri demi orang lain. Ini bukan hanya ajaran teoritis, tetapi prinsip hidup yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Pesan ini menantang setiap orang percaya untuk mengoreksi motivasi terdalam dalam hidup mereka. Bapak, Ibu sekalian, fakta bahwa para murid masih berdebat tentang kebesaran setelah sekian lama bersama. Yesus menunjukkan betapa kuatnya kecenderungan manusia untuk meninggikan diri. Kedekatan dengan hal-hal rohani tidak secara otomatis menghilangkan sifat egois jika tidak disertai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, kesombongan dapat tumbuh secara halus dan tidak disadari. Bahkan dalam konteks pelayanan atau kehidupan rohani, seseorang bisa merasa lebih benar, lebih rohani, atau lebih layak dibandingkan orang lain tanpa menyadarinya. Hal ini menunjukkan bahwa akar dosa kesombongan sangat dalam dan sulit dikenali oleh diri sendiri. Oleh karena itu, kewaspadaan rohani dan introspeksi menjadi sangat penting dalam perjalanan iman. Tanpa kesadaran ini, seseorang dapat terjebak dalam ilusi kebenaran diri yang menyesatkan. Saudara-saudara terkasih, kesombongan digambarkan sebagai dosa yang sangat serius karena bukan hanya merusak hubungan antar manusia, tetapi juga melukai hati Allah.
Dosa ini membuat manusia merasa cukup dengan dirinya sendiri, sehingga tidak lagi bergantung pada Allah. Ketika seseorang merasa kuat dan benar, ia kehilangan kerendahan hati yang menjadi dasar hubungan yang sehat dengan Tuhan. Kesombongan juga membuat seseorang sulit menerima teguran, nasihat, atau kebenaran yang bertentangan dengan pandangannya. Inilah sebabnya saudara, mengapa kesombongan disebut sebagai dosa yang paling sulit diperbaiki, karena seringkali tidak disadari oleh pelakunya. Dampaknya sangat besar karena dapat menghalangi pertumbuhan rohani dan merusak karakter dari dalam. Oleh karena itu, mengenali dan mengakui keberadaan kesombongan dalam diri menjadi langkah awal yang sangat penting, Bapak, Ibu sekalian. Kita harus berhenti sejenak dan melakukan evaluasi diri secara jujur di hadapan Allah dalam kesibukan hidup dan pelayanan. Sangat mudah untuk mengabaikan kondisi hati yang sebenarnya. Kita mungkin merasa sudah cukup baik, cukup benar, atau cukup rohani tanpa menyadari adanya kesombongan yang tersembunyi. Evaluasi diri yang sejati membutuhkan kerendahan hati untuk melihat kelemahan dan kekurangan tanpa pembelaan diri. Dalam proses ini, Bapak, kita perlu meminta pertolongan Allah agar Ia membuka mata kita terhadap kondisi hati yang sesungguhnya. Kesadaran ini akan membawa kita pada pertobatan yang tulus dan kerinduan untuk berubah. Tanpa pertolongan Allah, manusia tidak mampu mengalahkan kesombongan dengan kekuatannya sendiri. Saudara-saudara, kita dituntun pada sikap penyerahan diri yang total kepada Allah melalui doa yang tulus dan mendalam. Doa tersebut mencerminkan pengakuan bahwa hati manusia lemah dan tidak mampu menguduskan dirinya sendiri tanpa campur tangan ilahi. Dengan menyerahkan hati kepada Tuhan, kita mengizinkannya untuk membentuk, memurnikan, dan mengubah karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Proses ini tidak instan, tetapi membutuhkan kerelaan untuk terus dibentuk dan diperbaiki. Ketika kasih Allah mengalir dalam hati yang telah disucikan, maka kehidupan kita akan mencerminkan kerendahan hati dan kasih yang sejati. Inilah tujuan akhir dari pelajaran ini, yaitu membawa kita kepada hubungan yang lebih dekat dengan Allah melalui kerendahan hati. Dengan demikian, kita tidak lagi mengejar kebesaran menurut dunia, tetapi hidup dalam kebesaran sejati menurut kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.